I see. Oke, good. Ya, jadi ada ada yang nak bahas dulu terkait latihan soal. Mungkin nomor 2 aja. Aku ngerasa aku bisa ngerjain nomor 3, 4, 5. Cuma Yang aku limi, ngerjain nomor 5. tapi yang limi kemarin lah dapat loh. Yang limi itu lah dapat loh. Belum sampai kerjaan. Ini aku baru bangun bahkan. Oke. Jadi kena lanjut atau butuh bantuan dikit lagi? Soal 3, 4, 5 mungkin aku pede. Aku bisa lah ngurai-ngurai ya. Oke. Mungkin bisa lah. Tapi nomor 2 aku udah paham. Bentar. eh ya, ya, ya. Nomor tiga juga kulit soalnya dulu. eh jadi itu energi kan. Tapi mungkin aku udah baca bahas, mungkin aku udah sempat bahas sampai selesai. Eh, tapi aku coba kasih tahu idenya. Karena soalnya itu kalau dibahas sampai selesai mungkin agak lama. Tapi yang penting kau tahu idenya. Eh, jadi itu kan nomor nomor dua kan. Ini lancar nggak? Lumayan lancar sih. Oke. Jadi nomor dua itu ada pertama ada dua buah massa. Ada dua buah massa yang tersambung oleh spring atau pegas. Mungkin bisa ya gini lah. Oke, kedua kubus massanya sama M dihubungkan oleh seutas tali dengan suatu pegas tidak bermassa. Itu penting kok. Jadi eh, bagian kalimat pegas tidak bermassa itu itu penting karena kalau pegasnya bermassa eh, berarti kan harus ngitung energi pegas. Oh, aku jadi ingat. Jadi aku jadi ingat kalau ada soal tentang pegas yang eh, pegasnya bermassa gitu. Mungkin kapan-kapan kita bisa coba bahas. Kedua kubus ini dihubungkan oleh setas tali dan oke. Jadi ada seutas tali itu maksudnya cuma untuk menekan menekan pegasnya, mempunyai konstanta pegas K. Pada suatu ketika tali penghubung kubus dibakar, hitung berapa besar pegas mula-mula harus tertekan agar kubus bawah akan terangkat. Hitung kenaikan pusat massanya. Jika pegas mula-mula ditekan sebesar. Oke, jadi sebenarnya ada dua pertanyaan. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, yang pertama adalah hitung berapa besar. Oke. Sorry ada typo. Jadi kalimat itu harusnya hitung berapa besar eh, simpangan pegas mula-mula. Jadi simpangan mula-mula. Oh ya, 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 benar-benar. Hitung berapa pegas mula-mula harus ditekan. Jadi hitung berapa simpangannya agar kubus yang bawah akan terangkat. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, hitung kenaikan pusat massa. Nah, hitung kenaikan
kenaikan pusat massa jika mula-mula ditekan delta L sama dengan 7 mg per K, di mana K itu adalah konstanta pegas. Eh, jadi kalau kalau dibayangkan kan begini, pegasnya itu em, oke. Jadi mungkin ini bisa kebantu dengan melihat kondisi pegas. Jadi anggap aja kalau talinya nggak ada. Bisa duplicate? Nggak bisa. Oke. Jadi kalau kalau eh, ya anggap dulu pegasnya pertama. Oh, Oi, itu totally apa ya? tali itu ibaratnya ya sebuah tali tidak bermassa aja. Jadi eh eh, kayak kau punya dua pegas, terus pegasnya ketekan. Nah, terus untuk nahannya doang itu, kayak taruh ke tali, Tahan kayak apa? ikat tali. Jadi pegasnya tuh ditekan terus ditahan di simpangan segitu. Kan kalau kalau ketekan terus kalau lepas dia kelempar kan. Oh, Ya, jadi tekan terus ya ditahan aja, ditahan pakai tali. Nah, jadi untuk yang contoh A, kondisi A itu aku gambarkan sebagai pegasnya pegasnya relax. Pegas relax tuh maksudnya ya sistem ini ya udah aku taruh aja di atas meja gitu, dibiarin, nggak diapa-apain. Jadi nggak perlu tali dulu, nggak perlu tali. Yang B, pegas ditekan. Sebenarnya yang tali itu tidak terlalu penting karena tujuannya cuma untuk nahan itu kan. Aku butuh gitu. Nah, tujuan pegas cuma untuk menahan si. Oke, good. Jadi tujuan tujuan tali itu cuma untuk nahan. Jadi bisa aja aku tekan aja. Ini agak pegasnya ditekan kayak gini. Nah, kalau jadi ini aku kasih lambang B. Nah, kalau di soal itu dia ditekan terus dikasih tali gitu kan. Terus talinya dibakar terus dia kelempar. Nah, cuman itu kan detail kayak detail eksperimennya aja ya. Tapi kita nggak perlu itu. Jadi anggap aja yang penting kita tahu kalau itu ditekan. Kemudian ditekannya itu sejauh apa. Nah, eh, itu kenapa kita butuh gambarin karena anggap anggap simpangannya itu dihitung dari dasar ininya ya, dasar kotaknya. Jadi anggap ini delta nol, delta L, delta L 0 gitu ya. Atau delta L aja. Nah, dari kedua kasus ini
bisa terjadi tiga hal. Pertama, eh, tulis saja ya. Jadi pertama, eh, jadi massa di bawah tidak lepas. Yang kedua, massa di bawah tepat akan lepas. Tepat akan lepas tuh sampai kayak pas kita ngerjain soal roller coaster. Jadi eh, kalau kan ini energi potensial diubah jadi energi kinetik. Nah, jadi kalau energi potensialnya kecil, maka dia cuman naik dikit terus jadi massa yang atas tuh bakal naik dikit terus balik lagi. Nah, massa yang bawah itu nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau energi potensialnya eh, cukup tinggi, cukup besar, maka ketika ketika delta L-nya dilepas, maka pegasnya akan hampir lompat. Jadi massa yang bawah tuh dia hampir lompat, hampir lepas dari lantai, tapi masih di lantai. Jadi tepat akan lepas. Jadi analoginya sama kayak gaya gesek statik, benda tepat akan bergerak atau di soal roller coaster. Jadi benda tepat akan lepas. Jadi analoginya sama. Terus yang ketiga, ya massa yang bawah itu lepas. Nah, jadi ini yang ditanyain pertanyaan satu. Jadi pertanyaan satu itu nanyain ini, pertanyaan dua nanyain yang ini. Kalau digambarin kurang lebih sama, jadi eh, ya mungkin aku kasih space dikit untuk gambar. Jadi di bawah. Em, Cuman digambar. Oke. Nah, kenapa kenapa gambar yang A penting? Karena setiap kali ngerjain soal yang melibatkan pegas, kita harus tahu yang mananya yang apa yang namanya titik setimbang. Jadi ketika dibilang pegas relax itu adalah titik setimbang. Maksudnya titik setimbang. Oke. Titik setimbang itu artinya ini kalau dia dikasih gangguan kecil, dia akan kembali ke titik itu. Dia dikasih dorongan kecil, dia akan kembali ke situ. Maka warna jadi warna merah. Kalau misalkan ini aku eh, kasih label titik A, lalu ini titik B. Nah, ketika dilepas, maka dia akan ke ke atas kan. Nah, tapi ke atasnya itu harus di atas harus di atas titik A. Jadi di atas titik setimbangnya. Jadi kira-kira gitu. Nah, titik C. Nah, perhatikan bahwa titik C berada di atas titik A. Nah, ini penting eh karena nulis delta L agak repot, aku tulis aja X1 gitu ya. Karena lebih gampang nulisnya X1. Nah, tapi X itu bukan posisi, tapi simpangan. Simpangan itu harus dihitung dari titik setimbang. Makanya titik setimbang itu penting. Jadi ketika digambar kayak gini, terus ditanya berapa berapa simpangan di titik C. Jadi C itu setelah dilepas ya. Berapa simpangan di titik C?
maka harus dihitungnya itu. Jadi kalau misalkan Kak kurang teliti, mungkin Kak bakal ngitung dari titik di mana dia ditekan sampai titik dia paling tinggi gitu. Nah, titik dia paling tinggi eh, ternyata ya karena yang dihitung adalah simpangan, maka harus dihitung dari titik A, yaitu kita kasih lambang X2. Nah, jadi ini setup untuk ngerjain soalnya. Nah, ini udah. Nah, kalau Kak bisa bikin gambar seperti ini, itu udah kayak 10-20% dari ngerjain soalnya. Karena kalau misalkan kita bisa gambarin soalnya, itu artinya kita paham sama pertanyaan. Dan kita paham apa yang harus kita cari. Nah, jadi bisa aja Kak baca soal, tapi Kak kurang paham, dan ketika diminta gambar, yang Kak gambarin bukan seperti ini, tapi yang Kak gambarin ternyata di titik C-nya itu setelah lepas, misalkan dia dia cuman sedikit sedikit di atas titik B gitu. Nah, sedangkan Kak harus meninjau titik A juga. Nah, jadi orang-orang tuh kadang kalau ngerjain soal pegas, kadang mereka lupa meninjau titik setimbangnya, terus ngitung-ngitung-ngitung, ternyata persamaan satunya udah salah gitu. Jadi itu pentingnya. Nah, eh, yang harus diperhatikan di sini tuh adalah ini ada lantai ya. Nah, tiap kali melihat sebuah soal dan soal itu punya lantai atau punya permukaan, Kak haruslah mulai ada insting kalau oh ini pasti ada kayak normal, atau pasti melibatkan kayak normal. Atau setidaknya sebagian besar soal kalau ada lantai, ada permukaan, oh pasti melibatkan kayak normal. Dan ya benar. Jadi eh, kalau kalian lihat di sini pasti ada gaya normal, di A pasti ada gaya normal, di B pasti ada gaya normal. Nah, di C gaya normalnya ini nol ketika massa di bawah lepas. Oke. Nah, oke. Jadi idenya gitu. Nah, sekarang kita pengen coba kerjain pertanyaan pertama. Eh, jadi pertanyaan pertama itu berapa kecepatan atau berapa simpangannya supaya massa di bawah lepas. Dan sedangkan kita Oh, punya ya, tapi masalah ketika masa di bawah. ini kan ada pegas, kan ada pegas. Kalau pe- ini A. Nah, dari A itu kalau pegasnya ketekan, by the way ini videoku kelihatan nggak sih atau Nge-freeze ya. video nggak freeze? Video, video. Bukan kamera, bukan bukan Ya, bukan tulis. bisa ya. Nah, videoku nggak freeze. Coba scroll atas bawah. Udah ada kamera. Ya, ini. Eh, mana sih? Hah? Kok malah muka kayak yang muncul? Kok malah profil kayak yang muncul? Eh, aku ada ini juga. Kalau nah, A, tunggu. Berarti aku harus ngepin. Gimana cara? Oke. Ya, kayak gini aja. Kelihatan sekarang. Ya, Ya, jadi eh, dari tadi aku ngejelasin kayak pakai gestur. Jadi kalau yang
Eh, ya, berarti ini tidak perlu. Oh, ini. Cuman ini tadi. Nah, yang A itu kan dia relax. Jadi pegasnya itu yang tadi kan nanya tentang lepas kan. Nah, kalau J relax kan, kalau kalau pegasnya relax itu artinya eh oke, tunggu. Dalam posisi setimpal. Ya, ya. Cuman yang aku bilang tuh eh oke gini. Nah, kalau pegasnya relax tuh em, ibaratnya massa di bawah itu kedorong oleh pegas. Nah, tapi gaya dorong dari pegasnya itu ke massa yang di bawah itu sama dengan massa benda yang di atas. Jadi kalau di kasus di kondisi A itu secara efektif itu pegasnya nggak ada karena gaya dari benda atas ke benda bawah itu sama dengan gaya pegas ke benda bawah. Jadi kalau kalau untuk yang kasus A itu sama aja kayak ku numpuk kotak begini doang, mm. Oke. Nah, tapi ketika pegasnya ditekan, ada gaya tambahan dari gaya pegas. Oke. Nah, jadi kan kalau kang hitung gaya normal, kalau kang hitung gaya normal dari lantai, kalau untuk yang A, dia bakal sama dengan M1, ya M1 tambah M2 karena masanya sama. Jadi M tambah M kali G. Nah, sedangkan kalau yang B, jadi ini yang A, sedangkan yang B itu M, ya 2mg sama, tapi ditambah dengan gaya pegas. Nah, gaya pegasnya kayak K delta L gitu lah ya, atau K delta X. Atau ya karena kita tidak perlu, jadi ekspresi eksaknya jadi gaya pegas gitu lah. Nah, jadi kalau untuk kasus B, gaya normalnya itu lebih besar karena gaya pegasnya mendorong ke bawah. Nah, sedangkan untuk C, gaya normalnya itu justru sekarang 2mg dikurang dikurang oleh gaya pegas. Kenapa? Nah, karena kalau kalau pegasnya itu ketekan, dia ngasih gaya ke bawah. Tapi kalau pegasnya tarik ke atas, dia ngasih gaya ke atas. Dia menarik massa yang bawah. Nah, eh, berarti kan karena dia 2mg, eh, kok 2mg sih? Oh ya, ya benar. Ntar kok harus hati-hati. 2mg, 2mg benar. Ya, Itu biasa kok atau M1 M2G. ya M1 M2G. Cuman karena massanya sama kan berarti 2mg kan. Oke. Ya. Nah, ya karena dia 2mg minus Fp gaya pegas. Karena ada tanda minus berarti dia bisa jadi nol kan kalau gaya pegasnya besar. Jelas tak? Ya. Ya. Nah, jadi ya dari latihan-latihan soal yang udah dikasih kan eh, ya kita lah familiar kalau kalau misalkan gaya gaya normal itu nol berarti bendanya lepas. Ya kan? Ya. Oke. Em, ya. Nah, jadi ada satu satu persamaan yang bisa kita dapat terlebih dahulu adalah kita cari kasus di mana eh, benda ini lepas. Nah, eh, caranya, oh sorry sorry sorry, ini bukan bukan 2mg, tapi mg. Eh, kenapa? Eh, karena kalau yang pengen ku bilang tadi itu adalah kalau di A gaya pegasnya itu sama dengan gaya pegasnya itu sama dengan mg.
Nah, tapi kalau di B, gaya pegasnya ini lebih besar daripada mg. Makanya NB, gaya normal di kondisi B itu lebih besar daripada 2 mg. Nah, itu kuno ya, itu yang Noko bilang tadi. Jadi Nah, maka gimana tadi kok? Kok hilang 2 mg ya? Jadi mg bilang. karena kalau yang A itu kan 2 mg karena secara efektif pegasnya nggak ada. Jadi cuman kayak dua kotak ditumpuk. Tapi kalau B ada gaya tambahan dari pegas. Eh, jadi mg itu dari massa yang bawah, FP itu gaya pegas. Nah, kalau yang A itu gaya pegasnya sama dengan mg. Makanya jadi 2 mg total gaya normalnya. Jelas tak? Jadi, ngapa JMG? Yang ini, yang pertama. Bukan yang 23. Kenapa bukan 2 mg jadi ya? Kurang paham. Oke. Nah, jadi kalau yang A itu sebenarnya sama. Jadi mg plus gaya pegas. Tapi tapi gaya pegas di sini itu sama dengan mg. Makanya di situ jadi 2 mg. Paham enggak? Jadi kan itu hitungan jeron numpuk kayak biasa, dua masa itu langsung. Iya. Sedangkan BC enggak. Hmm? Nah, kalau yang C kan sekarang pegasnya narik ke atas. Makanya jadinya mg minus fp. Oke. 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 Nah, jadi dari penjelasan tadi kita tahu kalau ketika massa di bawah lepas, Kuisin sambil makan kok. hah? Kuisin sambil makan. Oh, ada apa? Oke. Yang penting yang penting kamu perhatiin. Gaya normalnya nol. Kalau gaya normal nol kan berarti eh ini mg minus f pegas itu nol. Mg minus. Nah, di sini di sini gaya pegasnya tuh x2, k kali x2 karena simpangannya x2. Karena kan yang ikutin jauh gaya gaya normal di C kan. Oke. Sorry kalau agak cepat kok. Nah, jadi mg minus k kali x2 itu sama dengan nol. Nah, sekarang kalau dapat kalau x2-nya itu sama dengan mg per k. Nah, di sini tuh yang pengen kita cari itu x1. Jadi simpangan awal ketika supaya ini terjadi. Em, oke. Nah, untuk untuk di untuk pertanyaan pertama, untuk pertanyaan pertama, kecepatan di titik C itu sama dengan nol. Jadi kecepatan titik C itu maksudnya titik paling tinggi tadi. Nah, berarti kan kalau kita lihat energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B, maka di A juga kecepatannya nol, karena kan itu mula-mula diam. Nah, berarti setengah K X1 kuadrat eh, sama dengan setengah K. Oh, oke. Aku lupa ngitung masanya. Eh, kan, jadi kan ada energi potensial. Kita ngitung energi potensial.
Tapi ada energi potensial gravitasi dan energi potensial eh wah, mana ya halaman? Oke, jadi ada energi potensial gravitasi dan energi potensial eh, pegas. Nah, untuk energi potensial pegas, aku ngitungnya karena kan karena titik bawahnya aku tidak tahu berapa, maka energi potensial pegas aku hitungnya dari titik A. Berarti otomatis energi potensial di A itu bisa aku anggap sebagai nol. Sedangkan energi potensial di B, sorry, ada dua massa. Nah, tapi massa di bawah itu energi potensialnya nggak berubah. Jadi eh, jadi sebenarnya dia di cancel. Nah, cuman supaya jelas, aku bikin aja misalkan ini adalah energi potensial di massa yang bawah itu adalah minus mg y. Tapi sebenarnya tidak perlu. Eh, ya, aku tulis saja misalkan mga gitu ya. Sedangkan di B itu mg dikali x1 tambah x2. Ini kelewat. Oke. Nah, jadi persamaan kekekalan energinya itu jadi oke. eh Energi kinetik kan semuanya nol. Jadi energi potensial eh massa di atas untuk A di titik A, sorry, massa yang bawah. Massa yang bawah dulu ditambah energi potensial massa yang atas di titik A, sorry, titik B ya. Karena kan ditekannya di B. Eh, ya, ditekannya di B. Jadi, ya, ditambah dengan energi potensial pegas. Nah, jadi kan harus hitung semuanya di sini. Energi potensial massa yang di bawah, energi potensial massa yang di atas, sama energi potensial pegas. Nah, yang eh berarti kan ini aku tulis saja 1 sama 2, awal dan akhir gitu ya. Nah, ini energi potensial massa yang bawah itu nggak berubah. Makanya makanya sebenarnya nggak perlu. Jadi ini dicoret karena sama. Karena kan massa yang bawah tetap di bawah. Oke, kita lanjut. Oke, jadi em, aku lupa tadi aku ngomong apa. Tapi ini ditambah sama energi potensial massa yang di atas. Nah, tapi sekarang massa yang di atasnya berada di titik C, kemudian ditambah dengan energi potensial pegas. Nah, energi potensial pegasnya berubah juga karena sebelumnya pegasnya itu energi potensialnya di X1, sekarang di X2. Ini mungkin notasinya agak ribet toh. Jadi yang di bawah itu nunjukin bendanya, yang atas itu nunjukin kayak keadaannya gitu. Nah, massa yang di bawah itu karena tidak berubah ketinggiannya, maka eh, antara kiri dan kanan dia cancel. Nah, oke, aku baru ingat yang aku bilang tadi. Jadi, ini kan untuk pertanyaan yang pertama.
Untuk pertanyaan yang kedua, karena kecepatannya atau karena simpangan awalnya besar, maka setelah pagasnya dilepas, massa yang bawahnya itu akan naik. Sehingga untuk pertanyaan kedua, K harus menghitung juga kenaikan massa yang di bawah. Oke. Ya, jadi sekarang bisa masukin angka untuk benda yang atas. Nah, untuk massa yang atas itu tadi eh, kita set energi potensialnya 0, kemudian ditambah setengah K X1 kuadrat sama dengan energi potensial massa yang di atas sekarang mg X1 tambah X2 ditambah dengan energi potensial pegas itu adalah setengah Kx2 kuadrat. Nah, di sini kelihatan ada variabel X1 dan X2, tapi sebenarnya yang kita perlukan cuman X1 karena X2-nya udah dihitung ya tadi. X2 tadi sudah diketahui sama dengan mg dibagi K. Oke. Nah, perhatikan juga bahwa ini bisa disederhanakan menjadi X1 kuadrat sama dengan, jadi kedua ruas kita kali dengan eh, K, di 2K per mg. Nah, tapi K per mg itu adalah X1. Maka ini dibagi 2 per, X2. 2 per X2. Oh, atau tidak perlu lah. Berarti, ya dikali 2 per K. Hasilnya 2 mg per K dikali X1 tambah X2 ditambah 2 per K berarti kan X2 kuadrat. Eh, Semuanya kita pindahin ke ruas kedua, eh, ruas kiri maksudnya, X1 kuadrat dikurang. Nah, sekarang X2-nya itu diganti, jadi mg per K itu diganti jadi X2, sehingga X1 kuadrat sama dengan, dikurang 2X2 dikali X1, ya ini ya, baru dikurang dengan X2 kuadrat atau 2X2 kuadrat, dikurang lagi dengan eh, X2 kuadrat sama dengan 0. Jadi X1 kuadrat minus 2X2 X1 minus 3X2 kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan kuadrat ya. Jadi solusinya bisa langsung dihitung pakai rumus persamaan kuadrat. X1 sama dengan, eh, ini kan minus dari minus 2X2 plus minus akar 4X2 kuadrat minus 4 kali 1 kali minus 3X2 kuadrat. Oke. Dibagi dibagi 2. Ya. Berarti ini sama dengan setengah dikali 2X2 plus minus akar. Ini 4X2 kuadrat. Jadi 4X2 kuadrat dikurang 4 kali minus 3 berarti plus 12X2 kuadrat. Sama dengan setengah kali X2 sama dengan eh, X2 plus minus setengah akar. Jadi 4 tambah 12 itu 16, X2 kuadrat dengan X2 plus minus setengah kali 4X di akar. Jadi X2 plus minus 2X2. Nah kan berarti jawabannya itu 3X2 atau minus X2. Tapi kan nggak mungkin jawabannya minus ya, jawabannya pasti positif. Karena kan yang kita hitung itu skalar sebenarnya. Yang kita hitung itu cuma nilainya.
Jadi kita tidak mengharapkan tanda negatif. Maka yang dipilih X1 sama dengan 3X2. Berarti karena X2 itu adalah Mg per K, maka X1 sama dengan 3 Mg per K. Oke, jadi itu cara ngerjain soal pegas yang terhubung oleh dua massa. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Habis ini kita langsung lanjut bahas momentum. Oke, ya Kak Paca tanya nanti kalau setelah ini. 3 mg per K, ya betul. Jadi untuk yang B, eh, ya untuk pertanyaan selanjutnya Kak perlu pakai rumus pusat massa. Tapi rumus pusat massa lah kita bahas kemarin. Oke, ke materi hari ini kita pengen bahas tentang kekekalan momentum dan tumbukan. Jadi, em, ya kemarin lah bahas sedikit tentang kekekalan momentum dan tumbukan. Em, jadi secara konsep untuk sekarang belum ada yang bisa ditambah. Jadi bisa langsung bahas tumbukan aja dulu. Jadi kita bisa bahas tumbukan dua benda. Atau ya kita bisa bahas tentang tumbukan elastis untuk dua benda. Em, ya, jadi kasusnya itu adalah tinjau sebuah atau dua buah benda M1 dan M2. Oke, jadi sebenarnya ada banyak variasi di soal ini, tapi konsepnya sama. Maksudnya itu adalah eh, kita bisa bikin kayak M1 gerak ke kanan, terus M2 juga ke kanan, V1, V2, tapi V1-nya lebih besar daripada V2 sehingga mereka bertabrakan. Tapi kita juga bisa bikin mereka saling berhadapan-hadapan, jadi mereka tabrakan, atau M1-nya bergerak dengan kecepatan V ke arah M2, sedangkan M2-nya diam. Nah, eh, kan bisa aja meninjau semuanya. Tapi kalau kau pikirin eh, lebih 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 jauh, antara ketiga kasus itu sebenarnya sama. Jadi perbedaannya hanya antara mereka hanya berbeda di kerangka acuan. Kerangka acuan itu maksudnya kerangka acuan inersia yang tidak tidak dipercepat. Contohnya kayak kayak di kereta. Kalau kalian misalkan melihat melihat peristiwa tabrakan tabrakan mobil gitu ya. Kau melihat peristiwa tabrakan mobil, sedangkan kau berada di jalan, kau berada di pinggir jalan, eh ya kau bisa melihat kayak mobilnya bergerak kemana, mobil yang pertama terbang kemana, mobil yang kedua terbang kemana. Terus bisa juga ada pengamat yang berada di dalam kereta atau berada di dalam sebuah mobil yang kebetulan berada di samping mobil pertama gitu. Nah, mobil mobil yang bergerak ini akan melihat mobil pertama itu diam. Contohnya kayak lagi naik mobil, terus ada mobil di samping Kak, kecepatannya sami kebetulan. Kebetulan kecepatan Kak kayak kecepatan mobil yang di sebelah itu sami. Terus tiba-tiba ada mobil lain yang menabrak mobil di sebelah Kak. Nah, Kak akan melihat kalau
mobil yang di sebelah K itu ya otomatis mula-mula diam dan kemudian ditabrak dan kemudian ada kecepatan relatif terhadap terhadap K gitu, terhadap pengamat. Nah, eh, jadi ada sebuah sebuah peristiwa, peristiwa tabrakan yang dilihat oleh dua orang pengamat yang berbeda. Satu pengamat berada di pinggir jalan, satu pengamat berada di dalam mobil di sebelah mobil yang ditabrak. Nah, peristiwa ini kan harusnya peristiwa yang sama dong. Berarti kalau kamu mengukur peristiwa ini, kamu harus mendapatkan hasil yang sama. Berbeda kerangka acuan. Nah, tapi antara hasil pengamat pengamatan orang yang berada di jalan dengan hasil pengamatan orang yang berada di mobil, hasil mereka itu cuman perbedaan hasil mereka itu bisa bisa dihubungkan oleh transformasi koordinat. Artinya tuh kayak kecepatan kecepatan mobil setelah tumbukan itu adalah kecepatan mobil setelah tumbukan. Oke, sorry. Kecepatan mobil setelah tumbukan yang diamati oleh seseorang yang berada di mobil itu adalah kecepatan setelah tumbukan oleh pengamat di jalan ditambah dengan kecepatan mobil pengamat itu. Jadi cuman cuman tinggal ditambah kecepatannya. Eh Ya intinya adalah kita bisa ambil contoh kasus yang paling simpel aja di mana satu benda bergerak ke arah benda lain yang diam. Kalau kau pengen meninjau kasus lain, sebenarnya itu kasus yang sama, cuman berbeda di kerangka koordinat, berbeda kerangka acuan, tapi hasilnya selalu bisa ditransformasi, diubah dari satu kerangka acuan ke kerangka acuan lain. Nah, eh, jadi ini sebelum tumbukan. Berarti kan P1 itu adalah, nah ini biasanya kita ambil ke kanan itu positif ya. Jadi P1 adalah M1 kali V, sedangkan P2 adalah 0 karena diam. Kemudian eh, kemudian M1 ya setelah tabrakan. Nah, setelah tabrakan itu kita nggak tahu M1 gerak kemana. Tapi M2 pasti ke kanan. M2 pasti pasti ke kanan, V2 aksen gitu. Nah, M1 itu bisa aja ke kiri, bisa aja ke kanan. Tapi untuk sekedar eh, supaya simpel, kita anggap aja dia ke kanan supaya positif. Jadi kita pengen cari nilai positif. Eh, jadi P1 aksen sama dengan M1 V1 aksen atau V1 aja ya, biar tidak usah capek-capek nulis aksen. Jadi P2 aksen adalah M2 V2. Eh, ya, berarti kan kekalahan momentumnya, kekalahan momentumnya adalah eh, 1 V1, berarti kan P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen, ini M kali V, M1 kali V, ditambah 0 sama dengan M2, M1 kali V1, ditambah M2 kali V2, eh ya tahu M1 V sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2. Jadi ini persamaan 1. Nah, ini kita lihat kalau di sini ada dua buah variabel yang tidak diketahui yaitu V1 dan V2, sedangkan kita cuma punya satu persamaan. Berarti kita punya satu persamaan lagi. Kita butuh satu persamaan lagi. Jadi satu persamaan lagi itu kita lihat dari kondisi tumbukannya. Jadi tumbukan ini itu adalah kasus khusus di mana tumbukannya itu sifatnya elastis. Jadi tumbukan elastis itu sifatnya energi
kinetik kekal. Jadi ini kombinasi antara kekekalan energi dan kekekalan momentum. Ternyata kekekalan energi aja itu nggak cukup untuk kekekalan momentum aja itu nggak cukup untuk tahu berapa kecepatan setelah tumbukan. Kita perlu tahu bagaimana energi dari benda-benda itu berubah setelah tumbukan terjadi. Jadi, eh, nah di sini kan nggak ada energi potensial karena tumbukan ini terjadi pada posisi yang sama, sehingga energi potensialnya tidak berubah. Maka kita cuma perlu ngitung energi kinetik 1 sama dengan energi kinetik 2. 1, 2 itu artinya sebelum dan sesudah tumbukan. Berarti kan di awal kita punya energi kinetik massa 1 V kuadrat ditambah sama dengan setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat. Oke. Nah, kita udah punya dua persamaan dan dua variabel V1 dan V2. Jadi tinggal solve variabelnya. Nah, cuman masalah di sini kan adalah eh, persamaan pertama itu adalah persamaan linear, jadi pangkat 1, sedangkan persamaan kedua itu persamaan kuadrat. Jadi kalau Kak simply masukin atau substitusi persamaan 1 ke persamaan 2, maka akan menghasilkan persamaan kuadrat dan Kak harus pakai rumus kuadrat, rumus ABC. Jadi itu bisa dilakukan, tapi ada trik di sini, ada trik matematika yang bisa kita pakai. Triknya itu adalah kita pisahin antara energi kinetik dari massa yang 1 ke massa yang 2. Jadi eh, pertama ini setengah setengah bisa di cancel semua. Sekarang kita pisahin antara M1 dan M2. Jadi misalkan M1-nya itu kita taruh di ruas kiri, sehingga ini jadi M1 dikali V kuadrat dikurang V1 kuadrat sama dengan M2 V2 kuadrat. Nah, kemudian ada rumus yang sering banget dipakai, apalagi di Olimpiade, yaitu adalah rumus A kuadrat minus B kuadrat sama dengan A plus B dikali A minus B. Jadi ini Kak bisa cek kalau ini benar. Jadi ini selalu bisa digunakan. Maka ini bisa ditulis sebagai M1 V min V1 dikali V min V2 sama dengan M2 V2 kuadrat, itu bisa dibiarin aja. Atau bisa juga Kak tulis V2. MV2 kali V2. Bukan V plus V1. V1 plus V1. Sorry. Oke. Iya benar. Oke, jadi ya ini persamaan duanya kita ubah. Nah, persamaan 1 juga bisa diubah jadi sama. Triknya M1 kali V min V1 sama dengan M2 V2. Nah, kalau kita lihat kan antara persamaan 1 ke persamaan 2, ini bisa diubah jadi M2 V2 kan? Ya, ya. Jadi eh, ini jadi M2 V2 dikali V tambah V1 sama dengan M2 V2 kali V2. Jadi M2 V2-nya cancel, maka kita peroleh V ditambah V1 sama dengan V2. Nah, ini persamaan 3. Kemudian persamaan 3 kita masukin ke persamaan 1. Kita pengen dapat kita pengen dapat V1 dan V2. Jadi langkah pertama kita bisa cari V1 dulu. Oke, jadi di sini kita punya M1V sama dengan M1V1 ditambah M2V2. Tapi V2-nya itu adalah V1 tambah V2. V tambah V1. Sorry. Berarti kan ini sama dengan M1V1 tambah M2V tambah M2V1 eh,
Ada yang salah. Bentar. Oh iya, ya, benar-benar. Jadi M1, ini kan ada M2, M2V, M2V. M1 minus M2 dikali V sama dengan V1-nya, M1 tambah M2. M1 tambah M2 dikali V, 1. Berarti V1 sama dengan M1 minus M2 dibagi M1 tambah M2 dikali V. Oke, ya. eh, Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada Mungkin pertanyaan? tadi gue cuma ada fokus dikit bayi karena makan. Iya, iya. Tapi gue bisa rekam ulang, harus aku ngerti. Ini simple kayak. Oke. Ini yang FV1 ini kok kayak familiar rumus. Yang mana? Yang terakhir. Kayak rumus E sama dengan beda-beda. Yang mana maksudnya? Yang terakhir, persamaan terakhir. Ya, familiar, familiar kayak apa? Entah kayak familiar gue. Nah, lanjut lah. Oke, kita lanjut. Lah selesai makan. Baru sudah. Oke. Ya, karena kamu ngomong makan, aku jadi ingat kalau di sini aku udah nemu makanan Bangka. Ada banyak makanan eh, Sumatera sama Jawa, tapi nggak ada orang Bangka yang buka tempat makanan Bangka. Yes, ya udah. Di sana tadi ada bumbu. Bumbu. Eh, Ini ad, ad, rasa ad, kayak micin. Micin gitu misalnya. ada Jadi, ya, ada. Kayak karena ada banyak orang Asia Tenggara, cuman kayak orang Indonesia tuh yang Bangka kurang banyak. Jadi ya banyak makanan yang bermicin kayak karena orang Indonesia bikin bikin toko tapi bukan dari Bangka. oh ya. Ya. Jadi V1 ke M1 min M2 per M1 tambah M2 kali V. Eh, oke, kita bisa cari M2 dulu sebelum kita diskusikan itu V1 V1-nya. Nah, untuk V2 kita gunakan persamaan yang sama. Jadi tadi kan persamaannya itu adalah M1V sama dengan M1 V1 tambah M2 V2 dan V2 sama dengan eh, V tambah V1. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, eh, ya berarti tinggal pakai persamaan 3 ya. Jadi V2 sama dengan V1 tambah V. Ya ini emang tinggal ngitung doang, jadi gampang. Jadi M1 min M2 per M1 tambah M2 ditambah
ditambah V, tapi kan V itu sama dengan V1/1 ya, 1/1. Jadi sama aja kayak M1 tambah M2 dibagi M1 tambah M2. Jadi ini tuh menyamakan penyebut. Jadi kalau hitung, ini minus M2 ditambah M2, sehingga ini menjadi 2M1 dibagi M1 tambah M2. Oke, sama 4 gitu ya. Tapi ini udah selesai. Jadi V2 sama dengan 2M1 dibagi M1 tambah M2. Nah, jadi di contoh ini kita bisa mempelajari beberapa limit. Atau sebelum lihat limitnya itu kita lihat aja. Jadi beberapa catatan. Pertama, V2 itu pasti positif. Ya karena ini kan 2M1. 2M1 kan massa pasti positif. Sedangkan penyebutnya pasti pasti M1 plus M2. Nah, jadi ini ada beberapa track untuk ngecek jawaban. Jadi kalau karena hitungan di Olimpiade itu panjang, Kak pasti butuh ngecek jawaban. Yang harus Kak cek adalah Kak pastikan bahwa penyebut penyebutnya itu, jadi yang di bawah itu, pastikan bahwa dia tidak bisa nol. Karena kalau penyebutnya nol, maka kecepatannya tak hingga. Nah, itu kan mustahil ya. Ada barang bertumbukan tiba-tiba kecepatannya tak hingga. Nah, artinya kalau misalkan Kak dapat sesuatu kayak kayak M1/M1 minus M2, berarti ada yang salah dan Kak harus ulang. Kak harus ngecek jawaban Kak. Nah, tapi karena ini M1 plus M2, maka tidak pasti positif. Oke, jadi V2 pasti positif dan V1 itu V1 positif. Positif itu lebih besar daripada nol ya. Nah, V1 itu lebih besar daripada nol jika massa 1 lebih besar daripada massa 2. Artinya bola yang nabrak atau benda yang nabrak itu lebih berat atau lebih bermassa, lebih massive daripada benda yang ditabrak. Kebalikannya, V2 itu V1 itu negatif. Negatif kan artinya ke kiri. Karena kalau ke kanan dia positif. Kurang dari nol jika M1 kurang dari M2. Nah, jadi kalau benda yang nabrak itu lebih kecil, lebih ringan daripada benda yang ditabrak, maka dia akan mantul. Dan V1 akan nol jika M1 sama dengan M2. Nah, ini Kak bisa Kak amati di kehidupan sehari-hari. Misalkan Kak main biliar atau main kelereng, main setal. Main kelereng. Eh, ya Kak perhatiin bahwa eh, setelah satu kelereng itu nabrak kelereng yang lain yang diam, maka kelerengnya itu akan bergerak, kelereng yang ditabrak itu akan bergerak, sementara kelereng yang awalnya menabrak itu akan diam. Nah, di kasus ini, eh, jadi ketika V, V1, eh, ya, ketika M1 sama dengan M2, pertama kan V1 sama dengan nol. Nah, V2-nya adalah 2M1 atau 2M. Misalkan M1 sama dengan M2 sama dengan M. Berarti kan V2-nya jadi 2M dibagi M tambah M atau kali V. Sama dengan 2M dibagi 2M dikali V sama dengan V. Nah, jadi kecepatannya itu sama. Nah, ini tuh artinya, eh berarti kan momentumnya itu M kali V. Berarti artinya momentum benda yang pertama ditransfer 100% ke momentum benda yang kedua. Sedangkan benda pertamanya itu setelah tumbukan dia akan diam. Nah, ini tuh ada eh, mainan yang sangat populer bagi anak-anak fisika itu namanya Newton's Cradle. Mungkin kamu bisa cek. Itu demonstrasi yang sangat bagus untuk melihat kekekalan momentum.
Itu yang bola-bola tuh. Iya, yang eh, terus Oh iya, jadi iya. banyak bola. Ya, Jadi kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. ya, ya betul. Terus momentum yang ditransfer tuh hampir 100%. Ya. Nah, terus kalau kayak keambil dua bola ke kiri, nah dia mantulnya dua, dua, dua gitu. Tapi kok transfer energi sangat efektif. Ya, transfer energi jadi dia hampir elastik, hampir 100%. Cuman tidak Kok bisa? tepat tidak tidak murni elastis karena kan ada suara pembukaan kan. Kok bisa sampai 100%? Eh, itu tuh berarti karena ini sih tergantung tergantung bendanya. Itu sih tergantung sifat bendanya. Jadi ini kan kita bahas fisika kan. Jadi kalau misalkan apakah dia elastis atau enggak, apakah dia 100% eh, energinya kekal atau tidak, itu tuh udah di luar dari ranah fisika yang kita bahas sekarang. Itu tuh lebih ke sifat materialnya. Jadi sifat material itu ya kita tidak ada rumus untuk ngejelasinnya. Jadi kayak angka jadi aja, kayak kayak massa gitu. Jadi sifat itu tuh sifat dari bendanya. Kayak kayak massa kan kita tidak tahu ngapain benda tuh massa segitu. Ya kita terima aja, oh benda ini massanya sekian. Karena itu sifat bendanya. Jadi ya, jadi itu tuh eh, istilahnya tuh elastisitas. Gue deh soal nonton video YouTube. Mereka coba bikin Newton Cradle versi gede gitu loh. Tapi transfer energi ya sangat tidak efisien. Iya, karena mereka pakai kayak kayak semen gitu kan. Dan semen Oh, kan aku ada nih. Aku ada ya lihat loh. ya kok lihat. Kayak kok ingat. Ya kalau kalau semen Dia kan pakai semen. Jadi da- da- de- hollow gitu loh. tidak elastis. Benda yang elastis itu kan sifatnya kayak kalau ketekan dia kayak tertekan terus bisa balik lagi ke bentuk semulanya kayak bola. Bola kan elastis kalau jatuhin dia balik kan. Walaupun kadang ada dia semua bola 100% balik. Kayak bola basket tuh biasa bola basket yang bagus itu cukup elastis. Kalau jatuhin kira-kira kembali ke ketinggian 80% ketinggian semula kira-kira. Tapi kayak kalau semen, kalau jatuhin batu kan batu ada dia mantul kan, berarti ya jelas-jelas semen tidak elastis gitu. Berarti mereka tuh salah kalau pakai semen. Mungkin harusnya mungkin karet ban atau apapun lah. Ya mereka pakai semen jadi otomatis ya tidak elastis. Kalau di tenis cradle itu kan mungkin karena aku tidak tahu apa bahannya, tapi biasanya kayak metal gitu kan. Dan metal cukup elastis, kayak bola-bola besi itu cukup elastis. Tapi tergantung metalnya juga sih ya. Tapi itu eh, eh, ya di luar ranah fisika gitu. Jadi kalau kalau kita lihat limit di sini, pertama kita bisa cari limit di mana eh, oke, jadi sebenarnya ada beberapa hal yang ambigu di sini. Pertama, kalau M2 itu jauh lebih besar daripada M1. Artinya kita lihat V1 ya. V1 itu kan M1 dan M2 dibagi M1 tambah M2 kali V sama dengan, jadi atas bawah kita bagi dengan M2, jadi M1 per M2 dikurang 1 dibagi M1 per M2 ditambah 1 V. Nah, kita ambil limit, maka ini mendekati minus V. Nah, dan V2 itu 2M1 per M1 plus M2 dikali V sama dengan 2 dibagi 1 tambah M2 per M1. Kebalik. Dibagi M2. 2M1 per M2. Eh, ya, M1 per M2 plus 1. Jadi,
Jadi ini tuh maksudnya kita ambil M1 per M2 itu menuju 0. Jadi ini mendekati, ini menuju 0. Ya, ini kita ambil limit ya, tanda panah. Jadi kalau M2-nya sangat besar, maka benda kedua itu tidak bergerak, sementara benda pertama itu akan mantul dengan kecepatan yang sama. Dengan besar kecepatan yang sama, tapi arahnya berubah. Contohnya kayak tembok. Jadi kalau tembok itu, eh, ya kan kalau ke lempar bola, dia akan mantul dengan kecepatan yang sama. Eh, Oke, di sini sebenarnya ada paradoks. Paradoksnya adalah kita kan tahu bahwa energinya kekal. Jadi ini ada sebuah paradoks. Paradoksnya adalah kita tahu bahwa energi kekal, momentum kekal, sedangkan momentum awal itu adalah M kali V, momentum P1 aksen adalah minus MV. Berarti kalau momentum kekal, maka P1 sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen, atau MV sama dengan minus MV tambah P2 aksen. P2 aksen sama dengan 2MV. Paradoksnya adalah ternyata kalau kalian lempar bola ke tembok dan bolanya mantul elastis, kalian memberikan momentum ke tembok itu sebesar 2MV. Tapi temboknya diam. Ya, jadi ya ini membingungkan karena kita kemarin bahas bahwa momentum itu adalah M kali V, massa kali kecepatan. Berarti kalau benda itu punya massa, benda itu punya kecepatan, berarti dia punya momentum. Berarti kalau kita bahas sebuah benda memiliki momentum sekian, maka kita beranggapan bahwa benda itu memiliki massa dan memiliki kecepatan. Tapi sekarang kita berhadapan dengan sebuah contoh di mana ternyata benda itu memiliki momentum, massanya tak hingga, karena kan massanya sangat besar atau tak hingga. Tapi kecepatannya nol, tapi momentumnya tidak nol. Ya gitu. Jadi itu ngapain? Masa kok bisa gitu? Eh iya, ya paradoks saja. Kalau dari bukan real solution, yang real problem. eh Ya, jadi paling kalau berhadapan dengan sesuatu seperti ini tuh menunjukkan kalau ada analisis fisika yang kurang lengkap gitu. Atau mungkin kayak ini kan kita ngambil limit. Kita ngambil limitnya itu limit di mana M2 sangat besar, sedangkan eh, kayak persamaan yang barusan itu, persamaan ini itu tidak melibatkan M2. Jadi eh, ya jadi kalau aku sih bilangnya bahwa eh, karena persamaan persamaan yang di bawah itu ada sesuatu yang kurang lengkap gitu. Em, ya jadi hal-hal yang kayak gini tuh bisa bisa diabaikan aja karena eh ya kita tidak perlu bahas kayak tembok itu punya momentum berapa. Yang penting karena benda yang penting untuk kita lihat itu atau benda yang menarik untuk kita lihat itu adalah massa atau bola yang mantulnya. Karena ada banyak upaya untuk jawab paradoks ini kayak oh ini momentumnya ditransfer ke bumi sehingga kalau kita lempar benda ke tembok itu artinya kita memberikan momentum ke bumi. Tapi ya udahlah. Menurutku sih tidak terlalu penting untuk cari jawaban itu. Setidaknya untuk sekarang. Tapi kalau nggak penasaran, kalian bisa cari. Iya menarik untuk dipikirkan. Eh,
Cuman untuk tujuan kita sekarang itu bisa di skip dulu. Karena memang paradoks, memang tidak masuk akal, tapi tidak mengganggu hitungan fisika yang kita tertarik. Kayak kita tertariknya sama gerakan bolanya, bukan gerakan temboknya. Jadi boleh dipikirin tapi nanti. Eh ya ada satu konsep lagi. Jadi itu limitnya kalau tidak salah. Limitnya cuma itu. Oh ada satu limit lagi. Limit kedua adalah kebalikannya. Sekarang kalau limitnya adalah kebalikannya M1 jauh lebih besar daripada M2. Jadi ibaratnya kayak truk atau pesawat itu nabrak orang gitu. M1-nya jauh lebih besar daripada M2. Maka V1 sama dengan M1 min M2 per M1 tambah M2 kali V. Nah sekarang atas bawah dibagi dengan M1 sehingga 1 minus M1 per M2 M2 per M1 dibagi 1 tambah M2 per M1 dikali V. Itu kita ambil limit di mana M2 per M1 itu menuju 0, maka ini menjadi V. Ya, otomatis ya. Jadi kalau ada benda yang sangat besar menabrak benda yang sangat kecil, maka kecepatannya tidak berubah. Jadi masuk akal. Nah, ini tuh juga bisa jadi track untuk kalau ngerjain soal. Jadi kalau ngerjain soal, variabel K banyak, dan untuk paham mengenai variabel K itu, caranya adalah untuk mencari limit. Nah, ketika limitnya ternyata masuk akal, maka kemungkinan jawaban K benar. Jadi kayak contohnya kayak gini. Kalau K dapat jawaban dan setelah K ambil limitnya, oh ternyata limitnya malah kebalikannya gitu. Kayak benda yang sangat besar menabrak benda yang sangat kecil, ternyata hasil limitnya itu adalah misalkan benda yang sangat besarnya menjadi diam. Nah, itu kan mustahil ya. Maka ada yang salah. Nah, kalau sekarang kan karena limitnya masuk akal, konsisten dengan pengamatan kita sehari-hari, maka jawaban kita tahu kalau jawaban kita itu benar, setidaknya menghasilkan limit yang benar. V2 itu 2M1 per 2M1 kan? Jangan sampai salah. 2M1. Ya. 2M1 per M1 tambah M2 sama dengan ketika 2 dibagi M1 1 tambah M2 per M1, kita ambil limit di mana M2 per M1 menuju 0. Ternyata ini menjadi 2 per 1 tambah 0 kali V sama dengan 2 kali V. Jadi kalau ada benda yang sangat besar menabrak benda yang sangat kecil, ternyata ternyata kecepatan akhir benda kecilnya itu ternyata finite, terbatas. Ya bukan sesuatu kayak mungkin mungkin kebayangnya karena bendanya sangat besar masanya tak hingga gitu menabrak benda yang sangat kecil, kecepatannya itu menjadi tak hingga gitu atau sangat besar. Tapi ternyata kecepatannya itu hanya 2 kali kecepatan dari benda yang sangat besar. Itu menurutku sih ini menarik ya, hasil yang menarik karena kasih memberikan kita intuisi terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di alam. Karena di alam itu kan hal-hal yang terjadi biasanya interaksi antara benda. Dan salah satu interaksi antara benda itu adalah tumbukan. Dan eh, ya sedikit informasi ya di fisika fisika yang advance, di fisika yang eh, penelitian orang-orang tertariknya tetap terkait dengan interaksi benda-benda, interaksi partikel, interaksi material dengan entah dengan medan listrik atau medan magnet atau interaksi dengan uh, ya macam-macam lah. Ya jadi di fisika kita tertarik dengan interaksi dan momentum atau peristiwa tumbukan itu salah satu interaksi yang terjadi di alam, dan ketika belajar momentum dan belajar tumbukan itu jadi kayak uh, salah satu salah satu konsep yang uh, dipelajari di awal-awal terkait interaksi benda. Ya,
Jadi itu beberapa limit yang bisa dicek. Dan ternyata salah satu limitnya kayak absurd gitu. Dan Kak bisa cari di internet, apa bayi jawaban-jawaban yang dikasih orang di situ. Cuman kalau jawabanku sendiri adalah bahwa eh, setelah kita ambil limit, maka persamaan momentumnya itu jadi kurang lengkap gitu. Karena kita mengasumsikan M2-nya itu sangat besar atau mendekati tak hingga, sehingga persamaan momentumnya kalau Kak masukin ini kan karena yang aku masukin itu kayak P ya. Tapi kalau aku masukin di sini itu M2 kali V2, tapi kan di sini M2-nya aku ambil eh, limit tak hingga, maka persamaan ruas kanan jadi tak hingga, sementara ruas kirinya berhingga gitu. Itu jadi kayak persamaan ininya sendiri jadi nggak lengkap. Atau kalau mau cek Mbak, kayak M1 ya kita bisa cek eh, terus dibagi M2, ini kan jadi M1 per M2 sama dengan minus M1 per M2. Tapi yang kita pengen lihat itu momentumnya, bukan kecepatannya. Kalau kayak hitung kecepatannya, harusnya masuk akal. Jadi ini jadi V, ini jadi V tambah V2. Oh ya, ini juga jadi. Oke. Nah, ini kan sebenarnya V2-nya jadi 2 kali M1 per M2 kali V. Ini sorry ya di warna abu-abu karena ini ngelewatin halaman. Nah, tapi kan M1 per M2 itu diambil limit menuju 0. Maka ini konsisten sama dengan 0. Gitu. Jadi kenapa alasan persamaan yang tadi itu menjadi paradoks karena ketika aku nulis persamaannya itu persamaannya tidak lengkap. Tapi kalau kamu masukin lebih lengkap ya konsisten aja sebenarnya. Tapi belum tentu itu jawaban yang diterima semua orang juga. Itu jawabanku aja. Ya, silahkan dipikirin. eh Ya itu terkait contoh soal kali ini. Satu satu konsep yang bisa aku kenalin yaitu namanya koefisien. Ini yang aku nak bilang tadi. Ya, Ini yang tadi aku bilang familiar. Mirip kayak oh koefisien. ya betul. Karena koefisien restitusi itu ngambilnya dari perbandingan perbandingan kecepatan relatif. Jadi dilambangkan sebagai minus V2 aksen dikurang V1 aksen. Jadi aksen itu setelah tumbukan dibagi dengan V2 kurang V1. Jadi ada tanda, jangan lupa ada tanda negatifnya di sini. Terus yang di atas itu setelah tumbukan, yang di bawah itu sebelum tumbukan, dan itu selisih kecepatan. Nah, jadi Kak harus hati-hati dengan tandanya di sini. Jadi kalau Kak ngambil tanda positif itu ke kanan, maka Kak harus selalu konsisten dengan tanda Kak. Jadi contohnya kan tadi kan ada kasus di mana V1 aksennya itu ke kiri, maka dia negatif kan, negatif sesuatu gitu. V misalnya. Jadi hati-hati dengan tanda minus plus kalau kalau ngerjain tumbukan karena kak harus ingat bahwa tumbukan itu vektor. Jadi tanda plus artinya ke kanan, tanda minus itu artinya ke kiri. Nah, ketika ngerjain soal ini, ku ambil seolah-olah V1-nya plus. Kenapa? Eh karena lebih baik kak ngerjain, kak asumsikan dia plus dulu kalau misalkan kak tidak tahu dia plus apa minus. Nah, ketika di jawaban akhir, kak bisa lihat kasusnya. Kan kak bisa cek kan kayak tadi kan kayak kalau M1 lebih besar daripada M2 dia ke kanan, kalau M1 lebih kecil dari M2 dia ke kiri. Kayak gitu. Jadi kayak ketika ketika aku nulis persamaan ini sebenarnya seolah-olah mengasumsikan
bahwa V1 itu ke kanan. Tapi yang sebenarnya dilakukan adalah kita ambil V1 secara umum dan V2 secara umum. Kita tidak tahu dia ke kiri atau ke kanan. Sehingga di jawaban akhir baru kita lihat, oh ini tuh ke kiri atau ke kanan. Cara lihat M1-nya lebih besar daripada M2 atau tidak. Terus kita dapat kalau V1 itu bisa plus atau minus, sedangkan V2 pasti plus, karena ini cuma 2M1. Terus koefisien restitusi itu Kak bisa cek nilainya. Jadi nilainya itu antara 0 dan 1 kalau udah salah. Tapi aku lupa, aku bisa aja salah. Kak harus cek juga. Iya, kalau salah. Ya. Nah, tapi kalau untuk tumbukan elastis, tumbukan tumbukan elastis, E-nya itu 1. Maka Kak dapat 1 sama dengan atau minus 1 sama dengan V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Kalau aku pindahin berarti jadi V1 min V2 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. Nah, kalau berarti kan V1 min V2 ditambah V1 aksen, ini dipindahin ke sini. Ini jadi V2 aksen. Nah, ini kan sama kayak yang tadi kan. Kalau misalkan Kak coret ini, V2 awalnya Kak coret, ini kan jadi persamaan yang tadi. V1 V1 plus V plus V1 sama dengan V2 kan kalau persamaan yang tadi. Jadi sama baik. Oke, Kak harus cek ini nilainya bisa berapa baik. Udah apa? Ya, Kak bisa cek kalau koefisien restitusi itu nunjukin perbandingan dari energi kinetik. Eh, ya bisa langsung dicari sih karena eh, kalau lihat kayak K1 sama dengan EK2 ya, atau EK sama dengan EK aksen, bisa dicek bahwa dia adalah setengah M1V1 kuadrat tambah setengah M2V2 kuadrat sama dengan setengah M1V1 aksen kuadrat tambah setengah M2V2 aksen kuadrat. Kita pakai trik yang sama. Ini jadi M1 V1 kuadrat aksen dikurang V1 kuadrat sama dengan oke, M1 M2 ya. M2 V2 aksen kuadrat dikurang V2 kuadrat. Nah, ini kan bisa juga ditulis minus ya. V, sorry, yang aksen itu di sebelah kiri. Di sebelah kanan, sorry. Ini kuadrat. Berarti kan ini tuh, ini kan kecepatan relatif ya. Berarti beda, berarti tidak bisa langsung kepakai. Karena kan ini kecepatan relatif. Kecepatan relatif. Sedangkan yang Kak dapat di sini itu adalah selisih kecepatan akhir dan kecepatan awal. Berarti kalau koefisien restitusi berarti memang bukan berkaitan sama kekekalan energinya, tapi memang nunjukin selisih perbandingan kecepatan relatif. Nah, cuman ku sempat cari tahu itu asalnya dari mana, kenapa dia negatif, kenapa ada tanda minusnya. Kalau kau penasaran bisa kau coba cari tahu. Karena aku sendiri tidak terlalu sering pakai dan aku tidak terlalu mikirin kenapa dia negatif. Eh ya yang baru ku bahas hari ini tuh dasar-dasar eh, tumbukan ya. Hmm, menurutku sampai sini dulu. Eh, kalau ada pertanyaan kita bisa tanya jawab dulu sebelum close. Oke. Ada pertanyaan sampai sini?
Enggak kok. Nggak. Oke.